Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anak Ahmad Farid. Di sini kita akan bahas tentang usul fiqh, yaitu definisi usul fiqh, sejarah perkembangan usul fiqh, fungsi dan kegunaan usul fiqh. Daftar isi, pendahuluan, definisi, sejarah perkembangan usul fiqh, fungsi dan kegunaan usul fiqh, objek pembahasan, daftar pustaka, penutup. Pendahuluan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit tentang pengertian sejarah dan perkembangan usul fiqh. Semoga apa yang termuat dalam presentasi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Amin. Definisi usul fiqh tersusun atas dua kata, yaitu usul dan fiqh. Al-usul merupakan jamak dari al-aslu, yang secara bahasa berarti setiap perkara yang menjadi dasar bagi yang lain. Adapun fiqh secara bahasa berarti pemahaman. Secara syar'i bermakna pengetahuan terhadap hukum-hukum syara yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dan topiknya menyangkut perbuatan hamba seperti halal, haram, sah, batal, dan lain-lain. Dengan demikian, usul fiqh adalah kaidah-kaidah yang di atasnya berdiri ilmu atas hukum-hukum syara yang bersifat syara dan praktis, yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Usul fiqh terkait dengan dalil-dalil sam'i dan tata cara istinbat hukum syara dari dalil-dalil tersebut, termasuk berbagai perkara yang berkaitan dengannya. Yang disebut dalil sam'i adalah Al-Quran, hadis, as-sunnah, dan ijma'. Istinbat berarti menarik kesimpulan. Sejarah perkembangan usul fiqh. Usul fiqh sebelum dibukukan. 2. Pembukuan usul fiqh. 3. Aliran-aliran usul fiqh. Usul fiqh masa Rasulullah SAW. Usul fiqh baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu, banyak menimbulkan kesamaan dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas, maka lahirlah ilmu usul fiqh yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Rasulullah SAW dan para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit, seperti yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Contoh, ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika dua orang sahabat berpergian, kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk wudhu. Keduanya lalu bertayamum dengan debu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat belum habis. Salah satu mengulang sholat, sedangkan yang lainnya tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang tidak mengulang, Rasulullah bersabda, "Engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu, mencukupi kepada orang yang berwudu dan mengulang sholatnya." Rasulullah SAW menyatakan, bagimu 2 pahala. Usul fiqh masa sahabat. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW
kepada masa Rasulullah SAW tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu atau nalar. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum. Pada hakikatnya, para sahabat menggunakan usul fiqh sebagai alat untuk berijtihad. Pada era sahabat ini, digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma, qiyas, dan istilah atau masalah mursalah. Bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah, usul fiqh masa tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas, disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in, hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad. Antara lain Sa'id ibn al-Musayyab di Madinah dan Al-Qamah ibnu al-Qiyas serta Ibrahim al-Nakhai di Irak. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbat sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul 2 fenomena penting. 1. Pemalsuan hadis. 2. Perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak, Ahl ar-Rai, dan kelompok Madinah atau yang bisa disebut Al-Hadis dalam melakukan ijtihad. Sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi dalam pada itu, selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma as-sahabi, ijma'aha al-Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas, dan maslahah mursalah yang telah dihasilkan oleh usul fiqh masa mujtahid sebelum Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah an-Numam, pendiri mazhab Hanafi, menjelaskan dasar-dasar istinbatnya, yaitu berperang kepada kitabullah. Jika tidak ditemukan di dalamnya, ia berperang pada sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di dalamnya, ia berperang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berpendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan ihtisan. Demikian pula Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dalam berijtihad mempunyai metode yang cukup jelas, seperti tergambar dalam sikapnya dalam mempertahankan praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum. 2. Pembukuan usul fiqh. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i 150 Hijriah sampai 204 Hijriah tampil berperan dalam meramu, mensistematisasi, dan membukukan usul fiqh. Imam Syafi'i banyak mengetahui tentang metodologi istinbat para imam mujtahid sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan metode istinbat para sahabat, serta mengetahui di mana kelemahan dan keunggulannya. Imam Syafi'i menyusun sebuah buku yang diberinya judul Alkitab dan kemudian dikenal dengan sebutan Al-Risalah yang berarti sepucuk surat. Dikenal demikian karena buku itu pada mulanya merupakan lembaran-lembaran surat yang dikirimkan kepada Abdurrahman Al-Mahdi 1900 Hijriah, seorang pembesar dan ahli hadis ketika itu. Munculnya buku Al-Risalah merupakan fase awal dari perkembangan usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu. Aliran-aliran dalam usul fiqh. 1.
Aliran mutakallimin. Aliran mutakallimin disebut juga dengan aliran Syafi'iyah. Alasan penamaan tersebut bisa dipahami mengingat karya-karya usul fiqh. Aliran mutakallimin banyak lahir dari kalangan Syafi'iyah. Aliran ini membangun usul fiqh secara teoritis, murni, tanpa dipengetahui oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula dalam menetapkan kaidah. Aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil nakli tanpa dipengaruhi masalah furu dan mazhab. Sehingga ada kalanya kaidah tersebut sesuai dengan masalah furu dan ada kalanya tidak sesuai. Selain itu, setiap permasalahan yang didukung nakli dapat dijadikan kaidah. Kedua, aliran fuqaha. Aliran yang kedua ini dikenal dengan aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fikih. Dalam merumuskan kaidah usul fiqh, mereka berpedoman pada pendapat-pendapat fikih Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh. 3. Aliran gabungan. Pada perkembangan muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fiqh, aliran mutakalimin dan Hanafiyah. Metode penulisan usul fiqh, aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fiqh, persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab, diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Karya-karya gabungan lahir dari kalangan Hanafi dan kemudian diikuti kalangan Syafi'iyah. Dari kalangan Hanafi lahir kitab Badi al-Nizham al-Jami, Bayan Kitabi al-Badni wal al-Ikhaq al-Ihkam, yang merupakan gabungan antara kitab usul karya al-Bazdawi dan al-Ihkam karya al-Amaidi. Kitab tersebut ditulis oleh Muzaffar al-Din Ahmad bin al-Hanafi. Ada pula kitab Tangki Usul karya Sadar al-Syariah al-Hanafi. Kitab tersebut adalah ringkasan dari kitab Al-Mashhul karya Imam Al-Razi, Muntaha al-Wusul al-Sul karya Imam Ibnu Hajib, dan Usul Bazdawi. Kitab tersebut ia sarah sendiri dengan judul karya Sadar al-Syariah al-Hanafi. Kemudian lahir kitab Sarah al-Tawadli karya Sa'ad al-Din al-Taftazani al-Syafi'i dan Jami al-Jawami karya Taj al-Din al-Subki al-Syafi'i. Fungsi dan kegunaan usul fiqh sebagai alat sarana dan metode untuk mendapatkan hukum-hukum syara dari Al-Quran dan hadis baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, ukubah, maupun akhlak, memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil dengan berpedoman kepada usul fiqh. Hukum yang dihasilkan ijtihad tetap diakui syara. Ukubah, yaitu yang dimaksud dengan ukubah di sini hukuman-hukuman. Memberikan pengertian dasar tentang kaedah-kaedah dan metodologi ulama mujahid dalam menggali hukum. Dengan mempelajari ilmu usul fiqh, dapat diketahui kaidah-kaidah prinsip-prinsip umum syariat Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, para peminat hukum Islam yang belum mampu berijtihad dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai alasan-alasan yang tepat. Dengan mempelajari usul fiqh, dapat diketahui persyaratan yang harus dimiliki orang mujtahid, sehingga orang-orang yang tidak memenuhi syarat tidak patut dirujuk fatwanya atau pendapatnya.
Objek pembahasan ilmu usul fiqh adalah dalil syar'i yang bersifat umum, ditinjau dari segi ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Objek kajian usul fiqh, pendapat para ulama. Sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Maslahah, Istihsan, Saddud, Jariyah, Urf, Qaul Sahabi, dan lain-lain. Metode penggalian hukum dari sumbernya. Penyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat hukum. Kaedah-kaedah. 1. Masalah adalah memelihara tujuan syara dan meraih manfaat atau menghindarkan. 2. Istihsan adalah menganggap baik atau mencari yang baik. 3. Saddud jariyah adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara menghindari kerusakan tersebut. 4. Urf adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kehujahan Al-Quran dan peringkat-peringkat prioritas hukum dan dalil hukum, seperti Al-Quran didahulukan dari hadis, ijma didahulukan dari qiyas. Kehujahan maslahah, istihsan, urf, saddud jariyah, kondisi hukum yang bersifat kondisional dan situasional karena lupa dan darurat. Kesimpulan. 1. Ilmu usul fiqh melewati banyak fase sehingga berkembang pesat sampai sekarang. 2. Sumber hukum Islam antara lain Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Maslahah, Istihsan, Saddud Jariyah, Mazhab Sahabi, Qaul Sahabi, dan lain-lain. 3. Usul fiqh dilihat dari sejarah dan perkembangannya, maka dapat dibagi secara umum menjadi 2, yakni usul fiqh sebelum pembukuan dan pembukuan usul fiqh. Usul fiqh sebelum pembukuan dimulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Daftar pusaka Tasyiril Wusul Ilal Usul Atha bin Qalil, Ilmu Usul Fiqh, Profesor Abdul Wahab Khalaf. Sejarah perkembangan usul fiqh, Muhammad Hakim Azhari, blogspot.id. Pengantar usul fiqh, Agustianto Niriyah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.